Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu peringatan Yesus yang paling penting kepada murid-muridnya di Taman Getsemani adalah ketika dia berkata kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berarti Yesus mau tekankan kepada murid-muridnya bahwa mereka perlu berdoa bukan hanya untuk diberkati. Mereka perlu berdoa bukan hanya ketika mereka sudah ada di dalam masa-masa yang sukar, sudah ada dalam keadaan terjepit. Tapi Yesus mau ingatkan bagi setiap orang percaya, termasuk saudara dan saya, termasuk setiap kita, bahwa jika kita berdoa sungguh-sungguh, kita tidak perlu jatuh dalam pencobaan. Kita tidak perlu masuk masa-masa kesukaran. Kita tidak perlu menghadapi kegagalan demi kegagalan. Karena lewat berdoa kita mengerti kehendak Allah. Lewat berdoa kita mengerti jalan yang benar. Dan lewat berdoa kita berjalan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang membawa hati kita senantiasa tertuju kepada firman Tuhan. Karena dalam program ini kita membahas Alkitab secara sistematis dari sudut keseharian iman Kristen kita. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Memang kalau kita mau jujur, seringkali harus kita akui, biasanya kita berdoa justru setelah kita kehilangan jalan. Kita berdoa biasanya ketika semua pintu sudah tertutup. Biasanya kita berdoa ketika semua orang sudah tidak mau tolong kita lagi. Biasanya kita berdoa ketika semuanya menurut kita sudah tidak ada jalan keluar lagi. Di situ baru kita berdoa. Saya mau ingatkan buat saudara, itu tidak salah. Kenapa? Ada banyak orang yang sebetulnya sudah ada di jalan buntu, masih juga tidak mau berdoa, masih juga lari ke dukun, masih juga lari ke obat terlarang, masih juga lari ke minum-minuman keras. Buat saya itu orang bodoh sekali. Karena justru semakin dia menjauh dari Tuhan, semakin dia akan mengalami kehancuran demi kehancuran. Tetapi yang saya mau tegaskan di sini bukan berarti tidak boleh di masa yang sukar kita berdoa. Tapi yang saya mau jelaskan di sini justru sebelum kita menghadapi masa yang sukar, sebelum kita menghadapi jalan buntu, sebelum kita menghadapi situasi yang terjepit, kenapa kita tidak berdoa supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Lukas pasal 22, ayatnya ke-39 sampai ayat yang ke-46. Ini kita akan bahas firman Tuhan ini ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Lukas 22 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Diulangi sekali lagi oleh Yesus.
Kenapa kamu tidur? Bangun, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Sebab Yesus mau tegaskan, jika kamu hanya diliputi oleh duka cita, jika kamu hanya menangis, jika kamu hanya kecewa karena persoalan yang terjadi, kamu akan selalu jatuh dalam pencobaan. Tetapi kalau kamu bangkit, kamu berdoa, kamu beriman, maka pembelaan kuasa Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, bagaimana sebenarnya kita dapat memiliki doa yang berkuasa agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan? Nah, biasanya mungkin ketika orang berkata kepada kita berdoalah, kita akan berkata, saya berdoa sebelum tidur, saya berdoa sebelum makan, saya berdoa di masa-masa hidup saya berdoa. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sulit untuk kita katakan bahwa seorang ini berdoa atau tidak berdoa. Tetapi yang Yesus mau jelaskan adalah doa yang bukan sekedar rutinitas, doa yang bukan sekedar kebiasaan, tetapi yang Yesus mau tegaskan adalah doa yang menjamah sorga, doa yang mendatangkan kuasa, doa yang mengerjakan mujizat. Nah, ini yang perlu dinaikkan oleh setiap kita. Bukan sekadar doa rutinitas, bukan sekadar doa kebiasaan, bukan sekadar doa syarat bahwa sebelum makan saya harus berdoa, sebelum tidur saya harus berdoa, memulai segala sesuatu saya harus berdoa. Tetapi doa yang sungguh-sungguh berkuasa. Pertanyaannya, bagaimana doa yang berkuasa itu? Yang pertama saya lihat pada ayat yang ke-42. Di ayat yang ke-42 dikatakan apa? Ya Bapakku, kata Yesus, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Yang pertama saya pelajari, ini adalah doa yang dinaikkan dengan kuasa. Bagaimana doa yang dinaikkan dengan kuasa? Yaitu berdoalah dengan pengertian akan kehendak Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berdoa bukan sekedar sebuah kehendak emosional belaka. Wah, saya lagi stres nih. Wah, saya lagi banyak masalah nih. Aduh, saya mau berdoa ya. Aduh, saya mau tidur. Nanti kalau saya nggak doa, saya nggak ada ketenangan dalam tidur saya. Udahlah, saya doa. Jadi doa bagi banyak orang hanyalah keinginan hati, kehendak hati. Karena dia merasa dia membutuhkan doa itu. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya doa bukan sekedar kehendak emosional dalam hati di mana saya ingin berdoa. Tapi buat saya doa lebih daripada sekedar itu. Doa adalah sebuah pengertian akan kehendak Tuhan. Bahwa jika saya berdoa, setan gak punya kuasa dalam hidup saya. Bahwa ketika saya berdoa, saya akan menerima kekuatan dari Tuhan. Ketika saya berdoa, saya akan melihat segala cara kerja iblis akan dibongkar dan dihancurkan oleh Tuhan. Makanya Yesus dengan tenang berkata, Bapa kalau boleh cawan ini lalu. Dengan lain kata, kalau mengikuti dagingku, keinginanku, aku ingin supaya cawan ini dilalukan. Tetapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Aku mengerti kehendakmu lah itu yang terbaik bagiku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, banyak kali kita berdoa hanya kita ingin Tuhan memenuhi ambisi-ambisi batin kita. Kita ingin Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang kita mau. Tapi doa yang berkuasa adalah berdoa dengan pengertian akan kehendak Allah. Tuhan mau saya mengampuni, berarti saya harus berdoa untuk memohon Tuhan memberi kekuatan buat saya untuk mengampuni. Tuhan mau saya berjalan dalam kesucian, berarti doa saya harus doa memohon kekuatan Tuhan supaya saya mampu berjalan dalam kesucian. Doa dalam pengertian seperti ini. Doa yang bukan sekedar gejolak emosional belaka, tapi doa yang betul-betul dengan pengertian akan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Ini yang mendatangkan kuasa Allah. Yang kedua saya pelajari, kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak menyerah. Coba saudara lihat pada ayat yang ke-44 dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Bahkan dikatakan selanjutnya apa? Bukan hanya ketakutan, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yang kedua saya pelajari, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak menyerah. Meskipun hatinya sedang sangat takut. Kenapa dia sangat takut? Apakah Yesus takut menghadapi salib? Bukan itu yang dia takutkan. Ingat, dosa isi dunia sedang ditimpakan kepadanya. Berarti kekhawatiran, ketakutan dunia sedang diizinkan Allah untuk masuk dalam kehidupannya. Saudara bisa bayangkan segala kelemahan manusiawi sekarang harus dipikul olehnya. Sehingga dia ada dalam perasaan yang sama seperti apa yang kita rasakan. Dan bukan hanya itu, Alkitab berkata keringatnya sudah seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Tetapi satu hal, ia tidak berhenti berdoa. Dia tidak berhenti berdoa.
Masakan hanya karena 2 tahun kau berdoa suamimu belum bertobat lalu engkau berhenti berdoa? Masakan hanya karena 6 bulan terakhir ini kau berdoa dan anakmu belum berhenti dengan narkoba lalu engkau berhenti berdoa? Masakan hanya karena anakmu pacaran dengan orang yang tidak seiman? Sudah 3 bulan engkau berdoa dan belum dapat jawaban lalu engkau kecewa? Bagi saya sederhana, kalau engkau ingin lihat kuasa, yang pertama berdoalah dengan pengertian akan kehendak Tuhan. Maka yang kedua berdoalah dengan sungguh-sungguh, jangan menyerah. Di balik doa selalu pasti ada mujizat dan pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, coba lihat ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46 dikatakan, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Berarti yang ketiga kita pelajari, bertindaklah untuk apa yang kita sudah doakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau sudah baca dalam perikop lain dikatakan apa? Yesus membangunkan murid-murid dan berkata, marilah sebab yang mau menyerahkan aku sudah dekat. Dengan lain kata, setelah Yesus berdoa, Yesus bertindak untuk apa yang dia doakan. Dia doa untuk mohon kekuatan untuk naik ke atas kayu salib. Dia tidak berusaha menghindari salib, tetapi doa memberikan keberanian untuk bertindak. Waktu kita berdoa, Tuhan mampukan saya untuk mengampuni, ampunilah. Jangan hanya berdoa, Tuhan mohon saya ampuni, tapi kok saya belum bisa. No, bertindak. Karena waktu kita bertindak, Tuhan yang memampukan kita. Tuhan tidak cari orang-orang yang mampu. Tuhan cari orang yang mau untuk diberikan kemampuan ilahi. Haleluya. Doa kita akan berkuasa jika kita berdoa dengan pengertian akan kehendak Allah. Doa kita akan berkuasa jika kita doa dengan sungguh-sungguh tanpa menyerah. Doa kita akan berkuasa jika kita bertindak untuk apa yang sudah kita doakan. Haleluya. Jika sedang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, atau setiap saudara yang mungkin hari-hari ini sudah lemah dalam doa, atau mungkin saudara-saudara yang tidak pernah berdoa, atau mungkin saudara-saudara yang tidak pernah merasa ada kuasa Allah di balik doa saudara, lalu saudara berharap buat Tuhan untuk menjamah saudara, sehingga ada perubahan yang luar biasa dalam kehidupan doa saudara. Kalau saudara yang didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami tetap percaya bahwa bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Hamba berdoa buat yang sakit, hamba berdoa buat yang berbeban berat, hamba berdoa buat setiap pendengar sekalian taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin persoalan-persoalan kehidupan, atau mungkin mereka selama ini jauh dari doa, atau mungkin doa tapi tanpa melihat kuasa. Hamba berdoa melalui program ini di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujizat, sehingga kami boleh bangkit dan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saat buat kita untuk bangkit. Inilah saat buat kita untuk bersorak. Inilah saat buat kita untuk tetap bersemangat, bersuka cita, karena kita tahu Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sampai berjumpa pada program berikut. Doa saya menyertai saudara. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.